Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul dalam forum diskusi yang sangat penting ini. Yang saya hormati para narasumber, ada Ibu Naila Sabrina Todian selaku peneliti dalam evaluasi program pendidikan. Kemudian ada Bapak Faiz Rizkullah Jayaputra selaku dosen teknologi pendidikan. Kemudian ada Ibu Nadita selaku perwakilan industri EduTech. Kemudian ada Ibu Putri Madinah Syakila selaku guru SMA. Kemudian ada Saudari Zahra Adriana Akbar selaku mahasiswa teknologi informasi. Kemudian ada Saudara Gerard Octavian Pati selaku mahasiswa seni rupa, dan ada Saudari Salwa Hanifah selaku mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion hari ini. Pada hari ini, kita akan mengadakan forum group discussion atau FGD bertema penggunaan AI dalam pembelajaran sekolah. AI atau Artificial Intelligence merupakan kemudahan baru bagi berbagai kalangan, khususnya para pembelajar dalam menemukan ide, menyusun lembar penugasan, dan lainnya. Sehingga besar kemungkinan manusia akan lebih produktif dengan adanya penggunaan AI. Tapi bagaimana jika segala kemudahan itu justru disalahgunakan? FGD kali ini bertujuan untuk menemukan solusi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di kalangan pendidikan, dari keresahan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan kecanggihan media digital dan teknologi, yakni Artificial Intelligence. Saya Gina Nurrahma kali ini akan memandu jalannya Focus Group Discussion. FGD ini akan berlangsung selama kurang lebih 25-30 menit dan terbagi dalam beberapa sesi diskusi. Saya mohon partisipasi aktif dari seluruh peserta karena masukan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian itu sangat penting bagi kelangsungan inovasi pendidikan kita ke depan. Saya izin pula untuk memberitahukan aturan selama diskusi berlangsung. Yang pertama, diskusi akan berlangsung selama kurang lebih 25-30 menit. Kemudian masing-masing peserta akan diberi waktu yang cukup untuk menyampaikan pendapat, yakni sesi 1 pada pernyataan awal selama 2 menit, dan sesi 2 dalam kegiatan menanggapi selama 1 menit. Jadi mohon untuk tidak terlalu panjang dalam satu giliran bicara. Kemudian yang ketiga, setiap pendapat sangat dihargai, tidak ada jawaban benar atau salah dalam FGD. Yang keempat, mohon untuk tidak memotong pembicaraan peserta lain. Yang kelima, moderator, saya sendiri, akan memandu giliran berbicara agar diskusi tetap berlangsung tertib. Kemudian yang keenam, gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung peserta lain. Dan yang ketujuh, kegiatan ini akan didokumentasikan dalam bentuk rekaman suara atau video. Demikian aturan FGD kita pada hari ini. Adanya aturan ini disampaikan agar diskusi kita hari ini bisa berjalan efektif dan apa yang ingin dicapai dari diskusi bisa terlaksana. Namun mohon jangan terlalu tegang ya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, agar diskusi kita tetap dapat berjalan dengan kehangatan dan kolaborasi juga penuh keterbukaan pendapat. Seperti itu. Baik, untuk mengawali sesi 1, saya ingin mendengar pernyataan dari mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kepada Saudari Salwa Hanifah, bagaimana pendapat Anda mengenai objek diskusi kita pada hari ini? Iya, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengundang saya dan memberikan kesempatan kepada saya hadir di sini untuk berdiskusi bersama para ahli ini ya, untuk menemukan solusi ya bagi pendidikan kita ke depannya bersama berdampingan dengan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Nah, seperti yang kita tahu bahwa AI ini sebenarnya adalah bukti dari perkembangan teknologi, bukti bahwa kita sudah menapaki zaman modern gitu. Nah, AI ini sebenarnya ada kan untuk memudahkan ini, untuk memudahkan kita semua. Saya juga sebagai mahasiswi dari PBSI yang berkecimpung dalam bidang sastra juga merasakan demikian gitu, karena AI juga membantu saya untuk berkolaborasi, membantu saya untuk berdiskusi, untuk menghimpun ide-ide baru gitu. Nah, tapi semakin berkembangnya teknologi, semakin banyaknya kemudahan yang ditawarkan juga, semakin banyak
tantangan yang memang harus kita hadapi gitu. Terutama yang memang dekat dengan saya, yang memang real terasa di saya gitu kan, adalah kesemena-menaan dari para penggunanya, dan itulah yang akhirnya mendatangkan dampak negatif seperti jadi malas berpikir gitu, karena kesemena-menaan pengguna ini jadi jadi semena-mena aja menyerahkan tugasnya kepada si AI itu gitu, sampai akhirnya kita jadinya lambat berpikir gitu. Ya udah, ada AI ini gitu kan. Itu sering kali terjadi. Nah, maka saya harap dalam diskusi kali ini kita akan menemukan solusi yang lebih baik lagi, yang seimbang dan tentunya solutif gitu. Terima kasih, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Boleh para peserta untuk tepuk tangan kepada peserta pertama. Oke, jadi menurut saya seperti itu ya. Sebenarnya AI bisa membantu diskusi mahasiswa, tapi di sisi lain juga ya bisa disalahgunakan begitu ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Saya ingin beralih ke peserta kedua, mahasiswa dari pendidikan Prodi Seni Rupa, Gerald Octavian Pati. Silahkan, bagaimana tanggapan Anda mengenai diskusi kita pada hari ini? Oke, baiklah. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada moderator karena telah mengundang saya ya, dan memberikan saya kesempatan untuk memberikan pernyataan awal dan tentu juga mengikuti FGD kali ini. Baiklah, sebagai mahasiswa seni rupa tentu saya tahu ya bahwa kreativitas dan ekspresi adalah inti dari seni rupa itu sendiri. Tentunya juga kita semua di sini tahu bahwa betapa mudahnya hidup kita jika kita menggunakan AI seperti itu. Dimulai dari penggunaan prompt, semua bisa dilakukan. Namun pertanyaan dari saya adalah, apakah AI itu memperkaya atau mengancam seni rupa itu sendiri? Karena tentu kita juga banyak melihat bahwa penggunaan AI ini tidak ada regulasi sama sekali. Jadi sehingga kita bisa menggunakan AI untuk menghina orang atau juga menduplikat karya seseorang seperti itu. Saya harap pernyataan berserta pertanyaan saya ini bisa membuka diskusi yang menghasilkan solusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Saudara Gerard atas pendapat Anda. Silakan, saya ingin mendengar pendapat dari Zahra Adriana Akbar selaku mahasiswa Teknologi Informasi. Ini sangat dekat sekali ya dengan Artificial Intelligence. Bagaimana pendapat Anda mengenai tema diskusi kita kali ini? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah mengundang saya dan memberikan saya kesempatan. Seperti yang kita tahu ya, bahwa digital ini telah membawa teknologi AI ke berbagai sektor bidang, termasuk pendidikan di dalamnya. Nah, cara teknologi AI ini, cara kerjanya itu seperti menganalisis kinerja dan gaya belajar peserta didik untuk menyesuaikan materi, kecepatan dan metode pengajaran secara individual. Nah, peluang dan manfaat penggunaan teknologi AI ini memiliki dampak yang besar bagi peserta didik dan tenaga pendidik juga. Contohnya yaitu yang pertama adalah platform yang memberikan latihan tambahan di saat peserta didik itu merasa kesulitan atau menawarkan materi yang lebih menantang bagi peserta didik yang cepat memahami. Dan juga contoh lainnya itu seperti aplikasi atau web chatbot yang berbasis AI dapat menjawab pertanyaan peserta didik, memberikan penjelasan tambahan dan membantu mereka memahami konsep-konsep yang sulit di luar jam mata pelajaran. Lalu tak hanya berguna untuk peserta didik juga, AI ini juga berguna untuk tenaga pendidik, yaitu teknologi AI dapat membantu tenaga pendidik dalam membuat soal dan kuis yang bervariasi dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik itu sendiri. Nah, tapi menurut saya inovasi penggunaan teknologi AI ini merupakan hal yang menjanjikan untuk mentransformasi pembelajaran di sekolah. Namun kita juga perlu menekankan pentingnya implementasi yang bijak, bertanggung jawab dan beretika. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudari Zahra atas pendapat Anda. Berarti sebenarnya Anda setuju dengan penggunaan AI ini, tapi diselingi dengan kebijakan begitu ya. Baik. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Putri Madinah Syakila selaku perwakilan dari guru SMA, bagaimana pendapat Anda mengenai tema kita pada hari ini? Iya, baik.
Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya pada FGD pada hari ini. Sebagai guru tingkat sekolah menengah atas yang menjadi perwakilan, saya melihat bahwa perkembangan teknologi buatan atau AI sendiri dalam dunia pendidikan mulai terasa ya pengaruhnya. Tentu saja dirasakan oleh mahasiswa serta pendidiknya. Meskipun dalam jenjang SMA itu masih dibilang di tahap awalnya, kehadiran aplikasi belajar yang dilengkapi fitur AI seperti asisten belajar atau latihan soal adaptif yang saya rasakan itu cukup membantu peserta didik dalam memahami materi dengan cara yang lebih menarik atau sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Terus dampak positifnya peserta didik menjadi lebih antusias karena ada variasi dalam cara belajarnya. Mereka juga dapat mengakses materi kapan saja dan seringkali mendapatkan respon langsung dari sistem ketika mereka belajar secara mandiri. Namun saya juga merasa perlu berhati-hati ya, karena penggunaan AI yang terlalu dominan dapat membuat siswa menjadi kurang terbiasa berpikir kritis dan berinteraksi secara langsung dengan guru dan juga teman-temannya. Oleh karena itu, menurut saya penting bagi kita, para pendidik, untuk memastikan bahwa penggunaan AI benar-benar mendukung proses pembelajaran, bukan hanya mempermudah saja, tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar oleh peserta didik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pernyataan Anda, Ibu Putri Madinah Syakila. Kemudian saya ingin beralih kepada narasumber berikutnya, yaitu Ibu Nadita Ismiati selaku perwakilan industri edutech. Bagaimana Ibu pendapat Anda mengenai tema kita pada hari ini? Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya kepada saya untuk dapat memaparkan gitu ya perspektif saya tentang adanya penggunaan AI ini di dunia pendidikan. Menurut saya tema diskusi kita hari ini tuh cukup menarik ya, karena bisa mendobrak citra atau doktrin AI sebagai pendatang baru dari dunia pendidikan gitu ya, yang kelihatannya itu sangat menakutkan gitu ya, karena AI ini kan ngapain aja dia bisa gitu, kita suruh ngapain aja bisa gitu. Dan menurut saya itu adalah dampak dari kemajuan teknologi yang pesat gitu. Kan kita sekarang hidup di era dimana teknologi itu berlomba-lomba gitu ya untuk menunjukkan kecanggihannya gitu. Jadi menurut saya adanya AI ini tidak dapat dihindarkan gitu bagi kita semua gitu. Lalu dengan adanya AI ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita beradaptasi gitu dengan penggunaan ini gitu. Bagaimana kita bisa beradaptasi sekaligus dapat memanfaatkan AI ini gitu. Karena kan dunia ini terus berputar ya pastinya ya, dan untuk prinsip bertahan itu adalah terus beradaptasi gitu. Lalu kedatangan AI ini juga pada awalnya memang memunculkan keresahan gitu ya di berbagai sektor masyarakat gitu. Di dunia pendidikan juga pada awalnya adanya AI ini pasti adalah tanggapan-tanggapan ketakutan gitu dari para pengajar maupun dari mahasiswanya, bagaimana AI ini bisa mengumpulkan pikiran kritis anak-anak gitu ya, karena kan instan ya, AI ini instan, ya bisa lah melakukan apapun gitu. Lalu sekali lagi menurut saya peran penting itu adalah bagaimana kita beradaptasi gitu, bagaimana kita mengambil celah dengan adanya AI ini, kita bisa memanfaatkan AI untuk kemudian mengoptimalkan produktivitas kita gitu. Jadi menurut saya penting untuk kita selalu berpikir positif gitu, jangan selalu menganggap AI ini doktrin yang negatif gitu yang bisa membahayakan generasi bangsa gitu. Jadi sebenarnya menurut saya penting untuk kita berpandangan bahwa bagaimana kita bisa mengoptimalkan AI ini untuk meningkatkan produktivitas kita. Terima kasih. Baik, terima kasih
Ibu Nadita atas pernyataan Anda, sangat menarik. Selanjutnya saya ingin beralih kepada Bapak Faiz Rizkullah Jayaputra selaku dosen Teknologi Pendidikan. Silakan Bapak, pernyataan Anda mengenai tema kita pada hari ini. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebagai dosen tentu saya sangat dekat dengan yang namanya AI ini ya. Karena setiap mahasiswa pasti menggunakan AI untuk tugas-tugasnya. Nah, sebenarnya saya nggak menyalahkan penggunaan itu, tapi yang saya salahkan itu adalah penyalahgunaannya. Karena kalau mahasiswa itu terlalu bergantung pada AI, mereka tuh lebih kurang dalam bekerja. Nah itu ya. Nah kalau untuk dampak baiknya itu mungkin proses pembelajaran itu jadi lebih fleksibel, jadi lebih simpel, baik untuk mahasiswa atau untuk dosen. Karena kalau mahasiswa itu kayak dulu sebelum ada AI kita bisa mengejar jurnal tuh kita manual, kita cari satu. Sedangkan semenjak ada AI ini kita tinggal cari kata kuncinya tuh keluar langsung jurnalnya. Dan untuk dosen jadi lebih mudah seperti yang disebutkan Ibu Ara tadi tentang bikin kuis soal gitu, itu jadi lebih gampang. Nah tentunya yang ada kebaikan nih, tapi pasti juga ada kekurangannya karena ini belum sempurna banget. Kekurangannya itu seperti yang saya sebutkan tadi tentang penyalahgunaan, dan salah satunya lagi itu tentang infrastruktur yang tidak memadai. Di Indonesia ini tidak semua daerah tuh menjangkau akses internet. Jadi di beberapa daerah yang tidak mempunyai akses internet dengan baik itu susah untuk menggunakan AI, makanya dia masih menggunakan buku yang fisik gitu ya. Jadi saya harap tuh pemerintah seperti kayak presiden tuh harus lebih diperhatiin lagi, karena AI ini menurut saya kedepannya tuh bakal memberikan dampak yang sangat baik bagi pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bapak Faiz atas pernyataan Anda. Menarik sekali mengulas juga tentang permasalahan yang tadi juga sempat disebutkan oleh narasumber-narasumber. Jadi memperkuat begitu pernyataan narasumber-narasumber sebelumnya. Saya ingin beralih kepada Ibu Naila Sabrina Todian selaku peneliti dalam evaluasi program pendidikan. Silakan Ibu, bagaimana pendapat Anda mengenai tema kita pada hari ini? Baik, terima kasih Ibu Gina atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya pada diskusi kali ini. Topik kali ini amat sangat relevan di zaman sekarang karena penggunaan AI dalam pendidikan. Jadi sebagai seorang peneliti sendiri, saya melihat bahwa AI atau kecerdasan buatan ini sebenarnya transformatif dengan beberapa banyak pertimbangan, karena potensi yang sangat besar dalam personalisasi di dunia pendidikan tidak dapat dipungkiri juga ya, dapat membantu untuk meningkatkan performa sebagai alat bantu di dunia pendidikan. Nah, saya sendiri sebagai peneliti merasa kurang yakin dengan penggunaan AI secara menyeluruh di dunia pendidikan pada saat ini, karena kemampuan peserta didik dengan ini bisa juga menurun drastis dalam beberapa aspek yang ada kan, yang memang menggunakan naluri manusia sendiri tanpa bantuan AI, karena terlalu mengandalkan kecerdasan buatan ini. Jadi menurut saya pastinya akan dipertanyakan tentang naluri dan kemampuan dari peserta didik masing-masing. Nah, maka dari itu dalam evaluasi riset sebagai peneliti, kecerdasan buatan ini bisa saja dikembangkan sebagai alat bantu, seperti yang tadi saya sebutkan, sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan, bukan secara menyeluruh untuk pendidikan. Jadi para peserta didik dan juga tenaga pendidik itu bisa terbantu dengan adanya AI ini, dapat membantu dalam melakukan sistem pembelajaran. Jadi kenapa demikian? Karena saya menyayangkan potensi yang ada pada pada peserta didik dan juga tenaga pendidik dalam sistem pendidikan ini. Dengan begitu, mengapa saya bilang bahwa AI sebagai salah satu alat bantu saja di dunia pendidikan? Kembali lagi, apa definisi dari pendidikan, belajar dan pembelajaran jika semuanya dilakukan oleh AI? Nah, apakah dengan begitu para tenaga pendidik dan juga peserta didik dapat menggunakan AI dengan bijak dan juga mengurangi pemakaian AI dalam pembelajaran serta mengurangi sosialisasi AI masuk ke dalam pendidikan? Seperti itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Naila atas pendapat Anda.
Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, di sini saya menemukan bahwa AI itu memang sangat dibutuhkan begitu. Apalagi sekarang zaman sudah semakin maju, pastinya juga butuh perkembangan dari segi pendidikan. Maka AI ini sebenarnya sangat membantu seperti itu ya. Tapi karena adanya dari segi penyalahgunaan tersebut, kemudian kalau misalnya dipergunakan tadi Bapak Faiz bilang pemerintah itu belum menyempurnakan yang namanya AI ini untuk bisa ada dan tersedia di tempat-tempat yang belum terjangkau seperti itu. Maka adanya AI ini itu harus disempurnakan, kemudian juga jangan sampai disalahgunakan, hanya cukup sebagai alat bantu saja seperti itu ya. Dengan hal itu tentunya pendidikan kita bakal lebih maju lagi, kemudian juga akan lebih efektif. Itu yang saya tangkap pada diskusi kita di sesi 1 ini. Selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi 2 mengenai tanggapan para peserta. Saya ingin pertama ke mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Saudari Salwa Hanifah. Silakan, bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan tadi seluruh narasumber? Iya, saya sudah mendengar banyak pernyataan awal dan itu membuka lebih besar lagi wawasan saya tentang AI itu sendiri ya. Ya memang saya setuju sekali bahwa kita tidak bisa menghilangkan peran AI di era digital ini gitu. Karena memang itu keberadaan teknologi tersebut adalah untuk memudahkan gitu. Karena kita setiap peradaban manusia terus berkembang dong, nggak bisa berhenti di situ doang kan. Betul. Nah, tapi saya setuju sekali dengan pendapatnya Ibu Naila. AI ini memang seharusnya untuk dijadikan alat bantu saja, bukan untuk menyerahkan keseluruhan dari tugas-tugas manusia, karena sebenarnya AI pun tidak bisa menggantikan manusia apabila penggunaannya itu dibatasi gitu, sesuai proporsinya masing-masing gitu kan. Nah, apalagi dalam bidang pendidikan gitu, kita tidak bisa menyerahkan tugas-tugas pendidikan itu kepada AI, karena sangat disayangkan ya peserta didik yang mungkin memiliki daya pikir yang kritis itu harus berhenti gitu kalau ada AI gitu. Kayak mereka beranggapan ya udah ada AI gitu. Jadinya pemikiran kritis mereka tuh tidak dipakai dengan sebaik-baiknya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan tadi pendapat saya, penyalahgunaan atau kesemena-menaan penggunanya itu menjadi tantangan terbesar bagi si perkembangan AI ini. Apabila AI dimanfaatkan secara bijak, kita menggunakannya juga dengan prinsip-prinsip etika yang baik, maka saya yakin AI itu tidak akan pernah menghalangi jalannya kemajuan pendidikan di Indonesia gitu. Justru tadi yang Ibu Moderator bilang membantu kemajuan dari pendidikan tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Salwa Hanifah, pendapat yang sangat luar biasa. Jadi menurut Salwa, tanggapan dan solusi yang bisa diberikan dari adanya AI ini, AI itu hanya digunakan sebagai alat bantu saja begitu. Kemudian penggunaannya lebih dibatasi dan bisa dimanfaatkan dengan bijak. Seperti itu ya Salwa. Baik, terima kasih atas pendapat Anda. Silahkan Saudara Gerard Octavian Pati sebagai mahasiswa dari seni rupa. Oke, silahkan Gerard. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan seluruh narasumber tadi? Oke, tentunya saya sebagai mahasiswa yang berkecimpung langsung ya di dunia seni, tentunya saya menolak penggunaan AI dalam penciptaan karya seni itu sendiri. Karena saya melihat fenomena ini sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar yang ada di karya seni itu sendiri, yakni kejujuran ekspresi, keaslian gagasan, dan juga proses kreativitas mahasiswa, proses kreativitas manusia. Oke. Tidak bisa dipungkiri memang bahwa AI itu membantu banyak ya terhadap kegiatan kita dalam penyusunan makalah, dalam pencarian teori, pencarian jurnal seperti yang disebutkan Bapak Faiz tadi. Memang memberikan banyak kemudahan. Namun dalam seni justru nilai tertinggi itu adalah pada proses penciptaannya yang penuh pertimbangan estetik, pengalaman hidup, dan juga keterlibatan batin kita sendiri. Karena memang yang kita ketahui juga pada definisi seni rupa itu adalah ekspresi dari seorang seniman, seperti itu. Di sini saya ingin menarik garis batas bahwasannya adalah AI bukan seniman. Ia hanyalah alat yang bekerja berdasarkan data dan pola, bukan rasa dan pengalaman. Jika kita membiarkan AI itu masuk terlalu jauh ke ranah-ranah seni,
kita tidak hanya mengumpulkan daya pikir seperti yang dijelaskan oleh Kak Salwa tadi, bahwa pemikiran kita itu bisa menjadi tumbuh kalau misalnya kita menggunakan AI tanpa adanya etika. Tetapi juga mengabaikan pentingnya proses manusiawi dan penciptaan karya. Saya harap kita menggunakan AI itu untuk mencari informasi, bukan menciptakan informasi seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Gerard atas tanggapan Anda. Menarik sekali. AI itu untuk mencari informasi, bukan untuk menciptakan informasi. Oke, selanjutnya saya ingin berlanjut ke Saudari Zahra Adriana. Silahkan, bagaimana tanggapan Anda sebagai mahasiswa teknologi informasi? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali pernyataan yang sudah diberikan oleh Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Karena penggunaan teknologi AI ini tuh pastinya tadi memiliki banyak dampak dan tantangannya sendiri yang sudah disebutkan sebelumnya oleh beberapa pernyataan awal tadi ya. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Gerard. Penggunaan teknologi AI ini akan dirasa terancam jika hal tersebut itu dilakukan dengan semena-mena seperti yang dikatakan oleh Saudari Salwa, dan berlebihan juga yang akhirnya nanti akan menjadi kebiasaan. Dan juga tetapi di sisi lain teknologi AI ini bisa memperkaya karena dapat membantu dalam personalisasi pembelajaran, akses pembelajaran yang beragam, dan bantuan administrasi guru. Tetapi teknologi AI ini bisa kita atur jika kita mengetahui etika dalam menggunakan hal tersebut, bukan kita yang atur. Jadi teknologi AI ini bisa kita atur, bukan teknologi AI-nya yang atur kita, seperti itu. Jadi menurut saya teknologi kecerdasan buatan ini bisa diambil positifnya atau negatifnya, tergantung daripada diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Zahra atas pernyataan Anda. Jadi memang pada dasarnya AI ini bisa kita atur dengan kebijakan kita sendiri. Seperti itu tanggapan dan solusi Anda. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak. Selanjutnya saya ingin beralih kepada Ibu Putri Madinah Syakila selaku perwakilan dari guru SMA. Silahkan, bagaimana tanggapan Anda? Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada para Bapak Ibu yang sudah memberikan pandangannya masing-masing ya, serta rekan-rekan mahasiswa juga yang sangat membuka wawasan saya, khususnya mengenai penerapan AI di berbagai jenjang pendidikan. Saya setuju dengan pendapat Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sekalian sebelumnya bahwa AI bisa menjadi alat bantu yang efektif, namun harus digunakan dengan bijak. Namun seperti yang Bapak Ibu dan rekan mahasiswa tahu bahwa peran pendidik tetap tidak dapat tergantikan. Seperti yang Ibu Naila bilang juga, apa artinya pendidikan kalau proses pembelajarannya antara pendidik dan juga peserta didik digantikan oleh AI. Nah, maka dari itu perlu ditegaskan bahwa kecerdasan buatan adalah sebuah alat, bukan sebagai pengganti. Maka dari itu kita harus memanfaatkan AI sebagai pendukung yang memperkaya proses pembelajaran, bukan menggantikannya. Dengan pendekatan yang bijak, kolaboratif, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik, saya yakin bahwa dengan pendekatan yang sesuai bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan juga menyenangkan dan bermakna bagi semua kalangan peserta didik. Baik, itu saja dari saya mengucapkan. Baik, terima kasih Ibu Putri atas pendapat Anda. Jadi dengan pendekatan yang lebih baik itu bisa menjadikan AI ini membuat pembelajaran lebih inklusif seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas tanggapan Anda. Silahkan Ibu Nadita, bagaimana pendapat Anda, tanggapan Anda atau solusi yang bisa Anda berikan dari permasalahan atau keresahan yang terjadi akibat adanya AI ini? Baik, setelah saya mendengar pendapat dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian gitu ya, saya mendapatkan banyak perspektif baru tentunya tentang penggunaan AI ini di dalam dunia pendidikan gitu ya. Saya menemukan keresahan gitu yang dialami oleh Bapak Ibu dan juga rekan mahasiswa sekalian dari berbagai bidang gitu ya,
tentang penggunaan AI di pendidikan gitu. Dan saya juga sebenarnya sempat melintas di pikiran saya tentang dampak negatif terburuk gitu, apa yang akan terjadi jika ada AI di dalam dunia pendidikan gitu. Salah satunya seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Salwa tadi ya, tentang kesemena-menaan AI. Itu juga merupakan menurut saya hal terburuk gitu, karena bisa memutus potensi dari peserta didik gitu. Lalu juga salah satunya adalah ketergantungan dari AI ini gitu. Bagaimana kita manusia sebagai manusia makhluk hidup gitu yang berpotensi, tapi ketergantungan oleh teknologi gitu. Itu kan mengurangi esensi kita sebagai manusia yang berpotensi gitu, manusia yang hidup sosial, bermasyarakat gitu. Jadi menurut saya adalah bagaimana kita sebagai manusia yang punya empati, yang punya rasa itu bisa mengetahui batasan gitu antara persepsi kita dengan AI itu sendiri gitu. Bagaimana kita bisa menuangkan ide kita gitu, ide unik dari kita sebagai manusia yang punya rasa, yang punya empati di luar dari adanya AI gitu. Jadi sebenarnya hal yang bisa kita lakukan itu adalah menggunakan AI itu tadi sesuai apa yang dikatakan sekalian sebagai tools atau sebagai alat gitu. Jadi kita bisa mencari ide dulu, mencari banyak persepsi dari AI, lalu bagaimana kita meresapi itu dan kemudian menciptakan hal baru sesuai dengan unik, sesuai dengan diri kita masing-masing gitu, sesuai karakteristik kita gitu. Jadi sebenarnya bisa banget kalau kita tidak ketergantungan AI adalah dengan bagaimana kita mengetahui batasan itu gitu. Dan menurut saya juga untuk kita mengedukasi batasan itu gitu ya, diperlukan banyak kerjasama gitu, baik dari guru itu, baik dari guru gitu, yang guru menurut saya punya peran penting untuk mengawasi bagaimana muridnya ini tahu gitu batasan antara AI dan juga potensi dirinya sendiri gitu. Dan kita juga butuh dukungan dari pemerintah gitu untuk mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana penggunaan AI ini, baik itu di pendidikan maupun sektor lainnya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nadita atas pendapat Anda. Berarti memang AI ini hanya sebagai alat bantu saja dan perlu kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat juga pemerintah untuk bisa memfasilitasi AI ini menjadi lebih baik dalam fasilitas pembelajaran di Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas tanggapan Anda. Silakan Bapak Faiz, bagaimana tanggapan Anda? Ya, terima kasih moderator. Saya sangat setuju terhadap semua pernyataan tadi yang bilang bahwa AI itu bisa memberikan dampak buruk tergantung bagaimana cara kita memakainya. Nah, kalau menurut saya tuh AI itu seperti pisau ya. Dia itu bisa berguna tergantung bagaimana cara kita memakainya, tapi bisa berbahaya jika kita tidak bisa memakainya. Nah, saya sebagai dosen itu cukup sering melihat mahasiswa itu yang mengerjakan tugas terlalu bagus. Tapi ketika saya tanya, ini maksudnya apa, definisinya apa dari sini, mereka tuh langsung ngeblank, dia nggak tahu jawabannya apa. Dan saya yakin tuh bahwa oh ini menggunakan AI, dia menerima AI mentah-mentah langsung dimasukin ke tugasnya tanpa dianalisis lebih dalam. Nah, kalau menurut saya itu AI itu sebenarnya tidak perlu untuk diberhentikan, bisa digunakan, tapi dikasih edukasi bahwa mahasiswa ini etika penggunaannya supaya mahasiswa itu bisa belajar bahwa oh AI ini baik digunakan jika tahu porsinya dan buruk digunakan jika kita tidak tahu porsinya. Nah, jadi tugas dosen sebagai dosen itu adalah membimbing mahasiswa untuk mengajarkan tentang etika penggunaan AI ini supaya mahasiswa itu tidak kena dampak buruk dari penggunaan AI ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kembali Bapak Faiz. Jadi menurut Anda perlu adanya edukasi dari etika penggunaan AI itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Bapak atas tanggapan Anda. Silakan Ibu Naila Sabrina, bagaimana tanggapan Anda? Baik, melihat dari beberapa pandangan, dampak serta faktor yang dirasakan jika AI secara menyeluruh masuk ke dalam dunia pendidikan ya. Melihat dari tanggapan para peserta didik bahwasanya AI dapat membantu, tapi apakah betul AI membuktikan keoperasional sebuah operasional yang sebagai mestinya, sedangkan dari tenaga pendidik yang memang menggunakan AI tidak dapat menggantikan peran yang ada pada lapisan pengajaran ya, serta pendidik itu guru juga kan pasti tidak mungkin digantikan oleh AI. Dan juga dijelaskan oleh perusahaan dari kecerdasan buatan ini menawarkan strategis dalam mengatur AI menjadi sebuah alat bantu di dunia pendidikan saja.
ini juga sebagai evaluasi ya, bahwa peserta didik maupun tenaga pendidik mereka semua dapat meminimalisir atau menanggapi penggunaan AI ini secara berlebihan itu sangat tidak baik, apalagi dapat memberikan dampak buruk pada program pendidikan yang berjalan pada saat ini. Kemudian saya tambahkan kepada Oke, baik, terima kasih Ibu Naila atas pendapat Anda. Saya mengerti, jadi menurut Anda AI itu harus digunakan sebagai alat bantu begitu, jadi bukan pengganti ya. Kemudian pendidik dan peserta didik juga perlu untuk meminimalisir ketergantungan pada AI untuk menjaga originalitas dan kualitas pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa sekali ternyata diskusi kita hari ini. Dari diskusi ini kita menemukan pandangan baru yang kini orang-orang sudah menormalisasikan adanya pembaruan pada teknologi digital, khususnya AI, di mana AI ini sangat banyak digunakan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Ternyata di balik itu banyak sekali keresahan yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya dari kalangan tadi, pelajar dan mahasiswa. Maka saya mendapat kesimpulan dari hasil diskusi kami bahwa solusi dari keresahan yang terjadi terhadap penggunaan AI ialah AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam berbagai bidang termasuk seni dan juga pendidikan, namun harus digunakan dengan bijak. Penggunaannya perlu mengedepankan etika, kehati-hatian, dan tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan seperti kreativitas, keaslian, dan proses berpikir kritis. Dengan demikian, AI tidak akan menggantikan tetapi justru memperkaya dan mendukung kemajuan di berbagai sektor. Mungkin itu saja kesimpulan dari solusi diskusi kita pada hari ini. Saya Gina Nurrahma sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di forum group discussion berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.